Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada malam hari ini atas rahmat dan ridhonya saya bisa hadir di forum yang mulia ini. Saya atas undangan khusus untuk menemani Kiai Ikram. Saya tadi baru dari Bandung, kemarin misi di beberapa tempat untuk sharing terkait dengan perkembangan yang terjadi di Iran, Amerika, dan Israel. Saya perkenalan dulu, nama saya cukup singkat, Fuad, F-U-L-A-D. Jadi simbah saya itu saat naik haji, naik kapal, nah berdekatan dengan jamaah haji yang dari luar. Menurut simbah saya, katanya Pak Fuad itu orangnya pintar, jadi pulang saya lahir dikasih nama itu, Fuad. Nah, bapak saya almarhum Haji Dimyati, alhamdulillah pernah mondok di Gontor. Kemudian saya dari Pondok Bangsari Gombong, kemudian mayoritas NU, kemudian saudara saya banyak juga yang punya pondok pesantren sama dengan saya. Karena saya tidak jadi santri, ya, maka saya masuk di akademi militer, karena kan dulu kondisi yang begitu terbelakang lah di sana. Kemudian saya pernah ikut Pak Prabowo 2 tahun, saya pernah ikut Pak SBY 2,5 tahun, saya pernah dan Bogor, saya badan saya kuat, saya pernah di Amerika 2 tahun, dan terakhir saya kemarin menjadi koordinator pengajar di Lemhanas, dan sekarang saya masih mengajar di beberapa perguruan tinggi. Atas silaturahim yang diajak oleh anggota saya ke Kiai Ikram, saya datang di Cibitung, terjadi komunikasi yang saling mengisi, akhirnya saya malam ini bisa hadir untuk silaturahim. Bapak sekalian, para ulama yang saya hormati, saya akan bicara ada 4 hal malam ini. Yang pertama, saya tidak terlalu banyak menyinggung masalah NU. Kalau kita lihat bahwa NU sebagai organisasi yang tua, ya kan, kalau orang bilang sekarang yang paling tua, tetapi walaupun tua tidak boleh kaku kan gitu ya. Sekarang kita banyak Gen Z, ya. Gen Z yang kita tahu mereka tidak banyak bercengkerama dengan pondok pesantren, sehingga barangkali dalam menimba ilmu agama dia menggunakan yang namanya media sosial, YouTube dan seterusnya. Terlepas dari itu semua, kita memahami bahwa yang paling pokok dalam Nahdlatul Ulama khususnya, karena rata-rata tadi yang dibilang menengah ke bawah dan rata-rata pedesaan, yang paling diutamakan adalah ekonomi. Ekonomi barangkali nanti Bapak untuk saat terjadi muktamar ada satu model yang bisa dikembangkan dalam rangka untuk mengangkat umat yang khususnya ada di wilayah-wilayah terbelakang. Kebetulan saya penggemar pertanian, mulai dari Ujung Kulon, Pelabuhan Ratu, kemudian Ciemas, Surade, sampai dengan Pamempek, sampai dengan Pangandaran, sampai dengan Selatan. Itu rata-rata pantai selatan, rata-rata orang Nahdlatul Ulama yang memang perlu kita bantu. Jadi saya titip Bapak untuk nanti ekonomi bagaimana dengan kondisi yang sekarang lebih susah. Tidak bisa dipungkiri, saya tidak akan bicara banyak, yang Bapak sudah tahu bahwa kondisi ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Ini yang pertama. Yang kedua, dari persoalan perang Amerika Iran, di mana di Israel, Rusia dan China. Kita tahu setiap analisa yang kita terima, baik itu media sosial, di televisi maupun lainnya, perang ini dalam berperang dia tidak menggunakan strategis,
tetapi transaksional. Jadi Trump ini dalam lingkungan militer saja, yang 2 hari lalu itu yang mundur Kepala Staf Angkatan Laut. Hampir semua jenderal-jenderal di sana, Pak, itu dia tidak mau menuruti perintah Trump. Saya ingat sebelum saya lanjutkan, 2017-2019 saya ada di New York. Waktu pertama Trump menang, kemudian dikalahkan oleh Joe Biden, itu kan terjadi kerusuhan. Nah, yang Pence bukan yang sekarang, yang Pence yang lebih yang lama, namanya parlemen itu, legislatifnya Amerika, itu mengendalikan wakil presiden. Jadi Pence itu diperintahkan oleh Trump untuk mengendalikan bahwa yang mana ada Trump. Tapi saya salut kepada Chief of Staff, kebetulan saya pernah di sana, Mike Pence ada Mike sih kan, dia mengatakan loyal saya to my country, bukan kepada Trump. Dari situlah menangkan oleh Joe Biden. Melihat yang lalu, kalau kita sekarang melihat bahwa Trump itu bukan terkait dengan strategi, tapi bagaimana bisnisnya dia. Kenapa ini terurai saat kemarin delegasi Amerika yang datang, satu yang adalah menantu Trump. Karena dia tidak berpikir strategis, tapi bagaimana bisnis. Oleh sebab itu, jenderal-jenderal yang mengundurkan diri bukan karena tidak loyal, tetapi karena tidak sepaham. Bukan perang karena negara, tapi perang karena bisnisnya Trump. Oleh sebab itu, kita lihat sekutunya mundur dan lain sebagainya. Dan Trump adalah, kalau kita lihat bicaranya apa, kenyataan apa. Bicaranya apa, kenyataan apa. Itu menandakan bahwa satu kebingungan yang sangat amat dan psikologis. Tidak saja karena dia mau pemilu, tetapi karena dia tidak punya bagaimana forecastingnya ke depan dalam rangka arah Amerika. Tidak ada itu. Maka orang-orang yang loyal adalah orang-orang yang maaf, yang dia bisa memberikan laporan seolah-olah Trump mengatakan bahwa kekuatan udara dan laut Iran sudah lumpuh. Pentagon mengatakan salah. Karena apa? Trump dalam serangan tidak berdasarkan pada analisis intelijen. Inilah makanya saudara kita Iran, dia tidak pernah mau sekarang ya. Karena apa? Setiap saat namanya mau diplomasi, mau rundingan kejahatan dalam tekanan. Saya 3 kali live dengan TV One. Saya ditanya pertama, bagaimana prediksi? Saya bilang itu pasti gagal. Kenapa? 6 poin dari 10 itu yang tidak mungkin. 1, pengayaran uranium dan nuklir. Itu adalah satu pesanan yang diberikan oleh Iran, oleh Israel. Nanti saya akan bicara tentang Israel sendiri. Kemudian yang kedua adalah bagaimana satu dari adalah pangkalan itu harus ambil. Tidak akan mungkin. Pangkalan itu ditulis tidak hanya manusia, bukan hanya person, tapi sistem logistik perawatan tidak mungkin dalam waktu 2 minggu. Pengayaman penggantian biaya perang. Kalau Trump sampai dengan mengganti biaya perang, itu namanya bunuh diri politik. Kalau dalam perspektif hubungan internasional. Itulah kira-kira yang terjadi saat ini. Artinya, satu kesimpulan di Trump, kemarin saat terjadi penembakan pesawat F-15 atau apa itu sampai dengan Trump diasingkan oleh ajudannya karena sangat mempengaruhi keputusan komandan lapangan. Di situ saya tulis buku saya tulis itu di media. Pimpinan tertinggi panglima tertinggi Trump itu adalah musuh daripada pasukan. Saya tulis itu. Saya belum dipakai apa Trump itu. Saya tulis itu. Jadi di situ karena sangat dengan tekanan, siapa yang itu Israel. Nah, saya masuk ke Israel. Lalu sekarang sudah mati.
Saya tulis ada tiga hal yang diincar Israel. Yang pertama, tidak hanya Iran sasarannya. The next adalah Pakistan. Berikutnya adalah Turki. Saya ditanya, kenapa itu? Kita lihat, satu-satunya negara yang jadi penyumbang punya nuklir adalah Pakistan. Pakistan sekarang dia sudah menjadikan spesial friendly dengan India. Pinternya Israel itu menjadikan proksi-proksinya. Kalau Iran punya proksi Hamas, Hizbullah, Houthi, dia menciptakan. Sekarang India. Apa yang terjadi? 25 miliar dolar perjanjian mulai dari pelatihan seterusnya termasuk senjata. Itulah yang dilaksanakan oleh Iran, oleh Israel dengan India. Karena tidak mau. Bapak-bapak yang sudah lebih tahu bagaimana visi Israel Raya mulai dari Lebanon, Suriah, Yordan, Mesir, Suriah segala macam itu pingin. Makanya Pakistan yang diambil. Karena Pakistan menjadi satu di antara penduduk yang beragama Islam. Kemudian yang kedua, saya cepat aja, Turki. Kita tahu Turki tidak semua orang yang di Turki senang sama Erdogan. Itulah yang dimanfaatkan. Yang dimanfaatkan oleh Israel untuk menggembosi Erdogan. Dengan catatan, jangan sampai Erdogan menang lagi. Itulah proksi yang diciptakan. Israel tidak mungkin mengirimkan militernya, tetapi Israel mengirimkan proksi, senjata, Kurdi, biayai, seterusnya, biayai, dan seterusnya. Itulah kelicikan, dan itulah dekatnya Menteri Pertahanan, apa namanya itu? Golet, apa gitu. Nah, gitu. Itulah, itu yang dilancarkan. Jadi setelah Iran, walau alam, kalau kita melihat bahwa nanti persiapan seluruh dengan panjang, tapi dia pemikirannya, saya ditanya, apakah memungkinkan? Coba lihat itu. Tanya, pasti dia sasarannya setelah kalau dia kapan nggak tahu ya. Ini kan perang panjang. Pakistan dan Turki. Nah, saya akan bicara Israel sendiri. Begini Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, Israel itu, perang di Iran ada 3 jenis terhubung. Yang pertama dia adalah, saya sebutkan dalam 3 lapisan. Yang pertama adalah mematikan sistem. Bapak Ibu yang saya hormati, barangkali kemarin lihat ya. Lapis 1 apa yang dihancurkan? Depo logistik, rudal, kemudian pusat komando, jaringan radar. Ini semua dalam rangka untuk menghancurkan. Bayangkan rudalnya, kemudian radarnya, kemudian depotnya semua dihancurkan. Dan itu sebenarnya Trump mengatakan jangan begitu. Tidak boleh. Jangan tertipu dengan gaya Israel. Rudal, radar, logistik, jaringan selama itu dalam rangka untuk melumpuhkan sistem pertahanan ofensif mereka. Yang kedua adalah bukan ganti presiden, tetapi bagaimana ubah peta kekuasaan. Kenapa? Selama 8 tahun, 40 tahun atau 45 tahun itu Iran di embargo. Tapi dia kuat. Sekarang bagaimana pemimpinnya tidak perlu dia siapa, tetapi kekuasaannya dirubah. Apa yang terjadi? Kalau 2 hari yang lalu bapak-bapak melihat anaknya Reza Pahlavi yang ada di Jerman, kan dilemparin kan? Nah itu. Nah, siapapun pemimpinnya enggak pusing, yang berarti kekuasaan berubah. Kenapa? Karena selama ini Iran mempunyai proksinya Hizbullah. Ya kemarin kita lihat tentara Indonesia bukan kena serpihan granat, tapi memang pos pengamatnya ditembak beneran. Ya kalau sudah sama rudal ya matilah. Mana ada yang hidup gitu kan? Ya. Kita lihat di Houthi ada di Yaman. Kita lihat ada Hamas.
Dan itu, kalau kemarin kita ingat, kok kejahatan senjata antara Amerika dengan Iran, tapi Israel nyerang. Kejahatan senjata itu istilahnya ada untuk mencekik Iran agar tidak mau melanggar dan tidak melanggar, sementara Israel dengan sendirinya dibebaskan oleh Amerika untuk menembak Hizbullah. Saya kebetulan pernah Jumatan dengan Hasan Nasrallah almarhum, dan saya pernah cerita Pak Kiai. Pertama sholat dengan si Asad kaget gitu kan, saya biasa begitu masuk masjid di depan langsung. Depan kan orang Syiah di belakang. Itu saya sholat, kan saya nggak bawa batu, saya dikasih batu. Saya batu. Nah, kemudian namanya sholat Jumat, usul fardu Jumati, orang katanya makmul itu orang dia, saya gitu begitu 4 waktu, dia lagi. Dan tidak berbicara, diam aja gitu kan. Saya itu udah begitu 2 rakaat, sudah tahiyat akhir, berdiri lagi, saya berdiri lagi, saya baca Bismillah, Al-Fatihah itu. Rukun hanya 4 itu berdiri lagi. Waktu pertama baru dari Lebanon. Terus begitu, wah itu berarti sholat zuhur. Ternyata sholat pagi, langsung saya kan ada di masjid Indonesia yang sholat Jumat, sholat zuhur. Terus sholat fardu duri atau rakaat, makanya dia sholat asar. Tapi waktu itu dia bilang sama saya, waktu masih kolonial, apa ini berbeda dengan negaramu? Saya bilang tidak. Karena dari orang yang pernah masuk Hizbullah, mohon maaf ya, pasukannya pasti pulangnya salah ya kan, dibom segala macam. Tapi saya alhamdulillah, yang menyelamatkan saya, karena waktu itu saya dites baca Al-Quran, itu saya baca, alhamdulillah selama 1 tahun pasukan saya di sana, saya memberikan jaminan. Saya bilang, saya tidak mau diberikan jaminan sama Anda. Ya, kau siapa menjamin? Allah SWT itu. Tapi itu dia bilang tuh, you are my friend. Saya ingat Muti Hafid waktu di kawan di Iran, saya juga waktu di Taiwan. Saya tidak izin UN, saya masuk di Hizbullah. Karena apa? Bagaimana saya mau diterima di Hizbullah tanpa saya bisa sosialisasi? Akhirnya saya bisa masuk, alhamdulillah, dan sekarang teman-teman saya masih ada yang di sana. Nah itu, jadi Iran, yang Israel, yang kedua tadi adalah siapapun pemimpinnya nggak mesti, yang penting kekuasaan. Yang ketiga adalah dia ingin memecah belah. Kita tahu kalau di Iran ada yang dari Arab, kemudian ada dari Kurdi, ada dari Turkmen di utara. Itu sekarang ingin dijadikan seperti di Suriah. Setelah kepergian Bashar al-Assad, Suriah itu sudah nggak bisa ada kekuatan. Tadi kan dia memang kekuatan cukup lumayan. Iya, itulah yang diinginkan oleh Israel. Makanya 3 lapis untuk yang diinginkan. Tadi sistemnya dihancurkan untuk dari kekuatan, 2 kalinya siapapun pemimpinnya, yang penting tidak ada kekuatan untuk membantu Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Yang ketiga adalah dia mau dibikin pecah-pecah menjadi 4 negara bagian. Kemudian saya lanjut ketiga, kenapa, apakah Rusia dengan China itu membantu? Gitu kan? Nah, secara langsung Rusia dia tidak membantu. Kita tahu kalau dia membantu itu menjadi sorotan dunia internasional, 1, dan 2 kali masih ada protes dari Amerika. Tetapi kita tidak pungkiri, intelijen pasti membantu. Yang kedua, energi pasti dia membeli. Karena apa? Rusia tidak mau masuk. Tetapi secara hubungan emosional, kemudian ke depan dia sudah ada satu kesepakatan untuk de-dolarisasi. Ini satu yang dilakukan oleh Rusia. Demikian juga Cina. Dengan melihat kekuatan bersenjatanya Amerika, Israel, kemudian perang dengan Iran, kira-kira kekuatannya sudah dihitung. Makanya kemarin begitu Hormuz tutup total, kapalnya Iran ditembak Rusia itu, katanya China datang. Kalau kau main-main, saya juga main kuat. Nah, makanya saya tulis juga menimbang perang dunia ketiga. Saya serius menimbang perang dunia ketiga. Apa kita terjadi walau alam? Kita tidak tahu, ya kan? Tapi kira-kira ke situ, Bapak-Bapak sekalian saya hormati, mohon maaf saya tidak menggurui, tapi berdasarkan analisa yang terjadi,
ini memang sengaja Iran dengan Amerika belum saya perpanjang tanpa ada persetujuan. Yang jelas pasti ini siasat Trump lagi. Ya, apakah datangnya 3 kapal induk nanti akan serangan besar-besaran, walau alam. Tapi yang jelas menghadapi Afghanistan tidak menang, menghadapi Vietnam tidak menang, menghadapi Iran dengan medan begitu, kira-kira seperti apa gitu. Tanpa kemampuan pengusaha medan tidak akan mudah, dan kekuatan pertahanan Iran juga kuat. Rakyatnya sekarang 85% mendukung perang. Itulah. Kalau negara Indonesia, maaf ya, kalau pemimpinnya di perang, gitu, tembak, habis. Mungkin kita kabur dari itu. Sana enggak. Begitu Ayatullah Khomeini malah bersatu. Anak kecil juga boleh deklarasikan siapa menang. Itulah bangsa militan. Demikian, mohon maaf, saya sebagai perkenalan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.